Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita akan membahas tentang perkara yang sangat penting. Saya katakan penting karena kita membahas sesuatu yang ada di hadapan kita. Kita sekarang sudah masuk tanggal 1 Mei tahun 2014. Dan ini berarti sudah masuk bulan Rajab. Nah, kita di sini akan membahas tentang bulan Rajab dan puasa di bulan Rajab dan segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah Rajab berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita bahas Rajab? Jawabannya adalah karena di dalam bulan Rajab ini terjadi persengketaan yang sangat dahsyat di antara para ulama. Ada yang melarang jangan puasa di bulan Rajab. Ada yang menghasung perbanyaklah puasa di bulan Rajab. Sehingga terjadi pertentangan yang sangat dahsyat di kalangan para ulama. Nah, sehingga masyarakat ini perlu paham ilmu tentang Rajab. Sebenarnya yang benar itu yang mana? Mungkin orang yang tidak pernah peduli masalah ini nggak merasa ada masalah besar. Tapi kalau yang suka belajar kemudian membaca-baca buku dan kitab akan tahu bahwasanya ketika datang bulan Rajab itu terjadilah pertentangan yang keras di antara para ulama. Nah, sayang sekali nggak bisa ditampilkan ya. Semestinya ini bisa ditampilkan di LCD sehingga antum bisa mengikuti apa yang saya sampaikan ini lewat papan sehingga lebih jelas. Intinya adalah kita akan membahas tema Rajab ini dengan beberapa poin ya. Dari 1 sampai 13 poin insyaallah taala dan kemudian nanti kita simpulkan. Kita mulai saja langsung. Poin yang pertama, ma huwa Rajab. Rajab itu apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sya'ban baina Rajabin wa syahri Ramadan. Bulan Sya'ban itu di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Jadi, Rajab adalah nama bulan. Letaknya, waalaikumsalam, adalah sebelum bulan Sya'ban. Jadi bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan. Nah, sekarang kita sudah masuk bulan Rajab awal. Berarti kita tinggal 2 bulan lagi. Kemudian masuk bulan Ramadan. Ya. Rajab selesai. Kemudian masuk Sya'ban selesai. Ramadan. Maka kita persiapan sekarang. Ya, bagaimana nanti supaya kita bisa di dalam bulan Ramadan menyambutnya dengan ibadah yang semangat. Dan sabda Nabi ini bahwasanya Sya'ban di antara Rajab dan Ramadan ini adalah hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan kenapa Rajab disebut Rajab. Ya. Rajab itu bahasa Arab, artinya adalah yutarajjab. Artinya adalah besar atau banyak. Maksudnya yang besar atau banyak itu kebaikannya. Maka summiya Rajab li'annahu yutarajjab fihi khairun katsir. Disebut bulan Rajab karena sangat banyak kebaikan di dalam bulan ini. Akan tapi hadis yang mengatakan seperti ini adalah hadis palsu. Sehingga kita tidak boleh mengatakan ini sabda Rasul. Ya. Kita sampaikan kepada orang ini hadis, tapi kita sampaikan ini hadis palsu. Ya. Sehingga hadis palsu nggak boleh dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang kedua, hal sahha anna Rajab syahrullah. Apakah benar perkataan orang bahwasanya Rajab adalah bulannya Allah? Ada orang mengatakan Rajab bulannya Allah. Kenapa? Karena ada hadis. Rajab syahrullah. Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri. Adapun bulan Sya'ban bulannya saya Nabi. Wa Ramadan syahru ummati. Dan bulan Ramadan adalah bulannya umat saya. Ini hadis terkenal. Tapi ternyata Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini derajatnya dhaif. Palsu, bukan palsu ya, tapi lemah. Sehingga hadis lemah ini nggak bisa dijadikan sebagai dalil dan tidak boleh dikatakan sebagai sabda Nabi. Ya kita katakan sebagai hadis silahkan. Tapi kita jelaskan bahwa ini hadisnya dhaif. Kita katakan hadis boleh, tapi jangan mengatakan sebagai sabda Nabi. Ya, karena hadisnya hadis yang dhaif.
Kenapa dhaif? Saya mencari, ternyata ketemu bahwasanya sebabnya itu dia adalah hadis yang mursal. Hadis mursal itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal yang namanya tabi'in ini tidak ketemu dengan Nabi. Tabi'in ini meriwayatkan hadis harus dari sahabat dulu, baru dari Nabi. Berarti ini gugur ya sanadnya, atau ketersambungan sanadnya itu gugur atau terputus, sehingga ini menyebabkan hadisnya menjadi hadis yang dhaif. Jadi kesimpulannya, hadis bahwasanya Rajab itu bulannya Allah adalah hadis yang dhaif, tidak boleh kita katakan sebagai sabda Nabi. Poin yang ketiga, ma fadlu Rajab idza. Kalau begitu, apakah bulan Rajab mempunyai fadilah, mempunyai keutamaan? Kalau punya, keutamaannya apa? Ternyata keutamaan bulan Rajab memang ada. Dan kita nggak usah cari jauh-jauh. Dalam Al-Quran ada. Ya. Surat At-Taubah ayat 36. Nanti dibuka di rumah masing-masing. Surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 36. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh. Minha arba'atun hurum al-ayat. Inna sesungguhnya iddatas syuhur, jumlahnya bulan indallah di hadapan Allah, 12 syahran, ada 12 bulan. Jadi 1 tahun 12 bulan itu yang diciptakan Allah, bukan manusia. Fi kitabillah, itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari dia menciptakan langit-langit dan bumi. Jadi sejak dulu sudah ada 12 bulan itu. Minha, dari 12 bulan ini ada arba'atun, ada 4 bulan hurum yang haram. Nah, 4 bulan yang haram ini para ulama mengatakan salasatun sardun wa wahidun fardun. Yang 3 berturut-turut, yang 1 sendiri. Yang berturut-turut ini adalah bulan Dzulqa'dah yang ke-11, bulan Dzulhijjah yang ke-12, terus kembali lagi ke awal ya bulan Muharram, bulan ke-1. Ini kan berarti urut ya, 11, 12, 1. Kemudian yang sendiri adalah bulan Rajab. Nah, ini bulan Rajab adalah bulan sebelum Sya'ban dan sebelum Ramadan. Nah, 4 bulan inilah yang disebut sebagai bulan haram. Nah, apa maksudnya bulan haram? Maksudnya adalah bulan yang mulia. Sehingga amalan yang dilakukan pada 4 bulan haram ini lebih utama daripada amalan di bulan lainnya. Tapi demikian juga sebaliknya. Dosa yang dilakukan pada 4 bulan ini lebih gede daripada dosa di bulan yang lainnya. Karena ada kaidahnya gini. Ada sebuah amalan dilakukan di tempat atau waktu yang mulia, maka lebih mulia. Demikian juga sebaliknya. Ada maksiat dilakukan di waktu atau tempat yang mulia, maka itu lebih dosa. Ya. Poin yang keempat. Hal yujad saum Rajab. Apakah ada istilah saum Rajab? Apakah ada istilah puasa bulan Rajab? Ya, ini yang kita bahas. Dan ini penting. Karena seperti yang saya katakan tadi, di masyarakat ada pertentangan. Ada yang mengatakan jangan puasa bulan Rajab. Ada yang mengatakan perbanyaklah puasa bulan Rajab. Yang benar yang mana? Ya, saling jotosan dan kontoan. Tayyib. Istilah saum Rajab atau puasa bulan Rajab itu ternyata munculnya karena ada hadis-hadis yang membicarakan hal itu. Saya sampaikan di sini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Anas bin Malik. Inna fil jannati nahron yuqalu lahu Rajab. Di dalam jannah ada sebuah sungai namanya Sungai Rajab. Asyaddu bayadan minal laban. Yang lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal. Lebih manis daripada madu. Man shoma yauman min Rajab, siapa yang puasa 1 hari saja bulan Rajab, saqahullahu min dzalikan nahri, maka Allah pasti akan memberi minum dari sungai Rajab itu. Hadis ini ternyata hadis yang palsu. Yang mengatakan palsu adalah Syekh Al-Albani di dalam kitab Dhaiful Jami' As-Shaghir pada nomor 1902. Mungkin sebagian orang kurang puas kalau yang mendhaifkan atau mengatakan palsu Syekh Albani. Karena Syekh Albani orang kontemporer. Ya, wafatnya sebelum tahun 2000. Menjelang tahun 2000.
Nah, maka saya sampaikan di sini bahwasanya ternyata yang mengatakan hadis ini lemah itu tidak hanya beliau saja. Imam Ibnul Jauzi yang sudah wafat pada tahun dulu-dulu, ya, 600-an, tahun 600-an. Ibnul Jauzi mengatakan hadal hadis la yasih, hadis ini enggak sahih. Wa fihi majahil, di dalamnya ada rawi-rawi yang majhul. Majhul itu yang tidak dikenal. Jadi periwayat hadisnya itu siapa itu enggak jelas, ya, enggak dikenal. Maka di dalam kitab Al-Mizan, Al-Imam Al-Zahabi mengatakan bahwa hadisnya adalah hadis yang batil. Dan kesimpulannya adalah bahwasanya hadis yang berisi tentang fadilah puasa 1 hari bulan Rajab akan mendapatkan sungai Rajab di dalam jannah nanti adalah hadis palsu atau hadis batil atau hadis dhaif, ya, hadis yang tidak sahih. Maka nggak bisa dijadikan dalil. Nah, poin yang kelima, hal yujad hadis sahih fihi. Apakah ada hadis sahih tentang puasa bulan Rajab? Karena hadis yang saya sampaikan tadi kan dhaif atau palsu, ya. Nah, sekarang kita cari hadis yang sahih, ada nggak? Karena hadis tentang fadilah puasa bulan Rajab sangat banyak. Nah, intinya kesimpulannya, ada nggak yang sahih itu, yang dari yang hadis yang sangat banyak itu? Maka sudah dijawab oleh seorang ulama yang menulis kitab dengan judul Ada Uma Wajab min Bayani Wad'il Wadda'ina fi Rajab. Menyampaikan sesuatu yang wajib berupa penjelasan adanya hadis-hadis palsu yang dibikin oleh orang-orang yang sengaja memalsukan hadis tentang fadilah bulan Rajab. Pada halaman 56, beliau mengatakan, Asy-Syaikh Abdullah Al-Ansari, Syaikhu Khurasan, la yasumu Rajaban wa yanha an dzalik. Ada seorang syekh dari Khurasan, namanya Syekh Abdullah Al-Ansari, beliau tidak mau puasa bulan Rajab, bahkan melarang orang, jangan puasa bulan Rajab. Umatnya atau masyarakatnya di Khurasan diberi fatwa, jangan puasa bulan Rajab. Kenapa? Wa yaqulu ma sahha fi fadli Rajab wa fi siyamihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'. Beliau mengatakan tidak ada satupun hadis sahih tentang fadilah bulan Rajab. Tidak ada satupun hadis sahih dari Nabi tentang fadilah puasa Rajab. Enggak ada. Sehingga beliau tidak mau puasa, bahkan melarang orang dari sana. Nah, berarti kita sudah punya kaidah sekarang. Kalau ada orang menyampaikan hadis tentang fadilah bulan Rajab, kita katakan enggak ada yang sahih. Kalau ada orang menyampaikan hadis tentang fadilah puasa bulan Rajab, kita katakan enggak ada yang sahih. Dan hadis itu kalau tidak sahih, maka tidak bisa dijadikan dasar. Dan itu yang mengatakan bukan saya, ya, tapi adalah para ulama-ulama ahli hadis. Jadi kesimpulannya, tidak ada satupun hadis sahih tentang fadilah bulan Rajab. Poin yang keenam. Hal fi Rajab Lailatul Istijabah. Apakah benar pada bulan Rajab itu ada malam yang disebut sebagai malam terkabulnya doa? Dan istilah malam terkabulnya doa ini muncul gara-gara ada hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari hadisnya Abu Umamah radhiyallahu anhu. Dikatakan di situ khamsul layal, ada 5 malam. La turaddu fihinna da'wah, yang doa pada 5 malam ini enggak akan ditolak, pasti dikabulkan, pasti mustajab. 5 malam itu apa saja? Pertama, awwalul lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Udah kelewat Pak ya. Ini tanggal berapa Rajab ini? Udah kelewat, yang penting ya. Nah, itu udah kelewat. Yang kedua, Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam separuh Sya'ban, nisfu Sya'ban. Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Lailatul Fitri, malam Idul Fitri. Lailatul Nahri, malam Idul Adha. 5 malam ini dalam hadis riwayat Ibnu Asakir tadi dikatakan doa tidak mungkin ditolak, pasti dikabulkan. Nah, inilah hadis inilah yang menyebabkan munculnya istilah malam dikabulkannya doa di bulan Rajab, yaitu awal malam. Nah, ternyata Syekh Albani mengatakan hadis ini derajatnya palsu. Ya. Kalau palsu nggak bisa dikatakan sebagai sabda Nabi. Bahkan haram hukumnya kalau kita mengatakan Nabi bersabda. Ya. Karena ini hadis palsu, dipalsukan orang. Dan Ibnu Hajar, ulama zaman dulu. Kalau Syekh Albani kan ulama kontemporer. Nah, sekarang kita ambil dari ulama zaman dulu. Ini Ibnu Hajar ini wafat sekitar tahun 700-an. Ya. Beliau mengatakan turuquhu kullaha ma'lulah. Hadis tentang masalah ini tadi, semua jalurnya atau semua sanadnya itu nggak ada yang selamat dari cacat. Semuanya bercacat. Nah, hadis yang sanadnya ada cacatnya, itu berarti hadis yang dhaif, tidak bisa dijadikan dasar. Karena hadis itu bisa dikatakan sahih kalau ada 2 syarat. Syarat yang pertama, sanadnya ini, alur periwayatan ini harus bersambung.
Tidak ada yang terputus ya. Antara guru pertama, kemudian guru kedua, kemudian di atasnya sampai Nabi itu semuanya bersambung. Kemudian syarat yang kedua adalah bahwasannya hadis ini tidak mempunyai kelemahan. Kelemahan itu macam-macam ya. Bisa kelemahannya karena perawinya ini orang yang lemah hafalannya misalnya. Kalau dia menyampaikan hadis banyak salahnya, ini hadisnya nggak diterima. Atau misalnya dia menyampaikan hadis tapi suka minum minuman keras, ya. Orang yang fasik, makanya hadisnya ditolak. Atau dia menyampaikan hadis tapi dia termasuk ahli bid'ah, yang bid'ahnya itu kelewat batas. Misalnya orang Syiah yang kelewat batas, ya. Yang mengatakan Ali adalah Tuhan. Nah, ini hadis kayak gini, orang meriwayatkan hadis kayak begini nggak akan diterima. Ya. Nah itu adalah dua syarat. Kalau tidak ada di dalam sebuah hadis berarti hadis itu adalah hadis yang lemah, ya, tidak bisa dijadikan dalil. Nah, berarti kesimpulannya hadis yang berisi awal malam Rajab adalah doanya mustajab, itu hadisnya hadis palsu atau lemah. Poin yang ketujuh. Hal fi Rajab fadlun khasun lil qiyam? Apakah pada bulan Rajab ada fadilah khusus untuk melakukan qiyamul lail atau tahajud? Ya. Jadi yang kita bahas 3 di sini amalan, ya. Puasa, kemudian doa mustajab, dan kemudian qiyamul lail atau tahajud. Nah, munculnya istilah qiyamul lail ada fadilah khusus pada bulan Rajab ini ternyata karena ada sebuah hadis. Dalam hadis itu dikatakan fi awakhirihi lailatun azimah. Di akhir-akhir bulan Rajab ada malam yang sangat besar. Wa hiya lailatul Isra wal Mi'raj. Itulah malam Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Sabi' wal Ishrin minhu, yaitu malam 27 bulan Rajab. Kalau di bulan Ramadan ada malam 27 dianggap sebagai apa? Lailatul Qadar ya. Tapi kalau di bulan Rajab ini malam 27 dianggap malam Isra Mi'raj. Nah, qiyamul lailiha, siapa yang melakukan qiyamul lail pada malam 27 Rajab ini fadilahnya gede. Wa siyamu nahariha, dan puasa pada tanggal tersebut mustahabun, disunnahkan likulli muslim wa muslimah, untuk setiap muslim dan muslimah. Nah, kalau kita mendengar hadis, jangan langsung diterima. Kita cek dulu, ini hadisnya sahih atau tidak. Benar enggak ini Nabi mengatakan seperti ini? Kalau tidak mengatakan seperti ini, ya kita tolak. Nah, untuk mengetahui hadis ini sahih atau tidak, kita tanyakan kepada ulama hadis. Ternyata seorang ulama dari Palestina, namanya Syekh Al-Affani. Beliau punya tulisan yang sangat banyak ya, di perpustakaan saya ada beberapa tulisan beliau. Beliau mengatakan hadza ainul kadzib. Hadis ini adalah hadis yang bohong. Maksudnya bohong itu apa? Hadis palsu. Kama qala dzalikal Imamul Muhaddits Ibnu Dihyah, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Muhaddits Ibnu Dihyah. Ulama ahli hadis namanya Ibnu Dihyah, ulama kuno ya. Wa wafaqahu alaihi al-Hafidz Ibnu Hajar, dan itu direstui oleh ulama yang lain namanya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi minimal ada 2 ulama ahli hadis yang mengatakan hadis itu kadzib, hadis itu dusta atau palsu. Sehingga tidak boleh kita percayai. Nah, saya sudah mencari perkataan Ibnu Hajar yang disebutkan oleh Syekh Affani tadi. Ternyata beliau mengatakan di dalam kitab Tabyinul Ajab, halaman ketiga, lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in minhu muayyan wala fi qiyami lailatin makhsusatin fihi hadithun sahihun. Artinya apa? Tidak ada satupun hadis yang sahih dari Nabi yang bisa dijadikan dalil yang bicara tentang 1, fadilah bulan Rajab, 2, puasa Rajab, 3, puasa beberapa hari tertentu pada bulan Rajab, yang keempat, qiyamul lail pada bulan Rajab, pada malam-malam tertentunya, itu enggak ada hadis yang sahih. Jadi ini kaidah ya. Pokoknya kan nanti kalau ada orang yang menyampaikan hadis tentang fadilah Rajab atau puasa Rajab atau puasa tanggal-tanggal tertentu bulan Rajab atau qiyamul lail tanggal tertentu bulan Rajab, sudah kita katakan enggak ada yang sahih. Ini kaidah kita ambil dari Al-Imam Ibnu Hajar, seorang ulama ahli hadis yang sangat terkenal. Bahkan saking terkenalnya beliau itu disebut sebagai Amirul Mukminin dalam masalah hadis. Amirul Mukminin itu khalifah ya, atau apa, presidennya kaum muslimin di dalam masalah hadis. Poin yang ke-8, khulasatul kalam, kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan di atas tadi adalah bahwasanya sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Affani di dalam fatwa beliau,
Beliau mengatakan, khulasatul amr, kesimpulannya, annal masyru'a fi Rajab huwal masyru' fi ghairihi minasyuhur. Bahwa amalan yang disyariatkan pada bulan Rajab itu sama dengan amalan yang disyariatkan di bulan yang lain. Nggak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan antara bulan Rajab dengan bulan yang lain. Laisa li Rajab ayu khususiyah fi shaumin aw shalah. Tidak ada amalan khusus atau fadilah khusus yang dimiliki bulan Rajab baik dalam masalah puasa maupun dalam masalah salat malamnya. Anna ma warada fi hadhihi an-nashrah min ahadits kulluha batilah makdubah. Beliau katakan, Syekh Affan dikatakan, semua yang ditulis di dalam selebaran ini yang berisi hadis-hadis tentang Rajab semuanya batil dan palsu. Beliau mengatakan selebaran ini karena ada orang yang datang membawa selebaran. Kemudian selebaran ini isinya fadilah-fadilah bulan Rajab. Dan selebaran seperti ini tidak hanya di Palestina saja. Di Indonesia juga banyak. Karena saya pernah masuk dalam sebuah masjid, saya dapat selebaran. Saya baca ternyata fadilah Rajab. Jadi orang-orang menyebarkan fadilah Rajab itu dengan selebaran itu sangat banyak sekali. Tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Palestina, tapi di banyak tempat. Nah, dalam lembaran itu, selebaran itu yang sangat banyak hadisnya, beliau mengatakan semua hadis ini batil dan palsu. Gitu. Wa anna ha'ula'i alladhina yanshuruna mithla dhalik yashmuluhumul wa'idul warid fi qawlin nabi man haddatha bi hadits yara annahu kadhib fa huwa ahadul kadhibain. Rawah Muslim. Orang-orang yang menyebarkan selebaran-selebaran semisal ini, maka dia sudah tercakup di dalam hadis Nabi yang mengancam barang siapa menyampaikan sebuah hadis yang dia itu mengira yura annahu kadhib, yang dia itu mengira bahwasanya hadis itu adalah hadis yang dusta, maka dia termasuk orang yang berdusta pula. Jadi kalau kita menyampaikan hadis, padahal kita tidak tahu hadis ini betul-betul sahih dari Nabi atau tidak. Nah, ternyata hadis ini bohong, maka kita termasuk mendapatkan dosa bohong. Karena itu kita harus hati-hati ya. Kalau mau menyampaikan hadis, kita teliti dulu ya. Ini hadis para ulama mengatakan sahih enggak? Ternyata sudah kita sampaikan, sudah kita ceramahkan, ternyata kebetulan ketahuan hadisnya palsu. Nah, kita termasuk sama dengan mendapatkan dosa memalsukan hadis. Ya. Cuma nyampaikan saja, dosanya sama. Ya. Karena dikatakan oleh Nabi, fahuwa ahadul kadzabin. Maka dia termasuk salah satu dari yang berdusta itu sendiri. Termasuk salah satu dari yang memalsukan itu sendiri. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini ditulis oleh Syekh Affani di dalam kitab berjudul Fatawa Yas'aluna pada juz yang ke-7 halaman 296. Ya, Syekh Affana adalah seorang syekh, seorang ulama dari Palestina. Jadi kesimpulannya, bulan Rajab sama dengan bulan haram lainnya, tidak ada amalan yang disyariatkan khusus di dalam bulan Rajab. Poin yang ke-9. Halis sahabah yasumuna Rajab. Sekarang kita tanya aja lah. Para sahabat itu dulu, mereka berpuasa pada bulan Rajab enggak? Kalau memang kita berpuasa pada bulan Rajab sekarang ini menganggap ini adalah kebaikan, maka kita lihat para sahabat. Karena Nabi sudah mengatakan khairukum qarni. Orang yang paling baik di antara kalian umat Islam ini adalah orang generasi saya. Generasi saya maksudnya generasi sahabat Nabi. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya yaitu tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya lagi yaitu tabi'ut tabi'in. Jadi para ulama mengatakan generasi 3 ini adalah generasi ulama salaf, ulama pendahulu. Dan itu mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai 100 tahun berikutnya, ya dari Hijriah, dari tahun Hijriah. Ya. Kemudian 100 tahun berikutnya lagi, kemudian 100 tahun berikutnya lagi. Jadi berakhir sampai 300 Hijriah. Itu adalah ulama salaf kita yang sudah mendapatkan tazkiyah dari Nabi. Nabi mengatakan, sebaik-baik umat Islam itu adalah generasi saya, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya lagi 300 tahun. Nah, ternyata para sahabat, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Ada Umma Wajab halaman 56, ruya karahatu saumihi an jama'atin minas sahabah. Ternyata banyak riwayat dari beberapa sahabat Nabi yang mereka itu membenci berpuasa pada bulan Rajab. Maksudnya apa? Berpuasa khusus di bulan Rajab. Kalau tidak khusus nggak ada masalah. Tapi ini khusus, mengkhususkan bulan Rajab untuk puasa, itu para sahabat membenci, tidak suka. Salah satu dari sahabat itu siapa? Minhumus sihrul akram al-imam Abu Bakr as-Siddiq. Salah satunya adalah mertua Nabi sendiri, yaitu al-imam Abu Bakar as-Siddiq.
Jadi Abu Bakar As-Siddiq kita sebut imam, nggak ada masalah ya. Tidak hanya Ali bin Abi Thalib saja, Imam Ali, kan orang sering mengatakan gitu ya. Kalau Imam Abu Bakar, Imam Umar, Imam Utsman, orang tidak pernah mengatakan itu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa. Bahkan kalau kita mengkhususkan kata-kata imam ini hanya untuk Ali saja, untuk Abu Bakar, Umar, Utsman kita tidak mau, nah, nanti kita bisa tertuduh sebagai orang Syiah. Karena dianggap seolah-olah memuliakan Ali saja. Khusus untuk Ali diimamkan. Tapi selain Ali nggak mau mengimamkan. Nah ini tertuduh Syiah nanti. Karena menyerupai orang-orang Syiah. Nah sehingga di sini saya katakan Al-Imam Abu Bakar As-Siddiq, dan itu memang tertulis di dalam kitab Ada Umma Wajab halaman 56. Salah satu yang membenci atau tidak suka mengkhususkan puasa di bulan Rajab adalah Al-Imam Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kesimpulannya, menurut Abu Bakar As-Siddiq, puasa bulan Rajab itu makruh alias dibenci. Poin yang ke-10. Mauqifu Umar mimman shoma Rajab. Mari kita lihat bagaimana sikap Umar bin Khattab terhadap orang yang puasa pada bulan Rajab. Maksudnya khusus di bulan Rajab puasa. Ya. Pada halaman 57 dalam kitab Ada Umma Wajab dikatakan an Kharasyah bin al-Hur, diriwayatkan dari Kharasyah putranya al-Hur. Anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana yadribu aydiyar rijal, dia itu biasa memukuli tangan-tangannya para laki-laki fi Rajab, pada bulan Rajab. Gara-gara apa? Idza rafa'u an ta'amihi, apabila mereka itu tidak mau menyentuh makanan yang dihidangkan oleh Umar. Hatta yada'u fihi, sampai mereka mau menyentuh makanan itu. Artinya kalau nekat nggak mau nyentuh makanan, pukul tangannya itu ya. Ini apa? Jangan puasa ya. Wa yaqul, dan Umar mengatakan innama huwa syahrun, bulan Rajab adalah sebuah bulan kana ahlul jahiliyah yu'azzimunahu, yang diagung-agungkan oleh orang-orang jahiliyah. Nah, kenapa kalian juga ikut mengagung-agungkan? Itu maksudnya. Jangan mengagung-agungkan bulan Rajab karena itu menyerupai orang-orang jahiliyah. Ya boleh kita mengagungkan bulan Rajab karena memang bulan Rajab ini termasuk bulan yang haram 4 tadi ya. Akan tapi maksud Umar bin Khattab ini adalah jangan melakukan amalan-amalan khusus padahal tidak ada dasarnya gitu maksudnya. Biasanya nggak puasa ya, bulan-bulan yang lain nggak pernah puasa. Pas bulan Rajab puasa terus. Dari mana dalilnya seperti ini? Padahal bulan haram kan ada 4 tadi kan. Dzulqa'dah nggak pernah puasa, Dzulhijjah nggak pernah puasa, Muharram nggak pernah puasa, masuk Rajab puasa. Nah ini yang diingkari oleh Umar bin Khattab kayak gini nih. Karena bulan haram ada 4, kok yang dikhususkan Rajab saja? Ini perlu dalil seperti ini ya. Bahkan yang benar itu, kalau kita pengen puasa yang banyak, itu puasalah pada bulan Muharram. Meskipun pada bulan 4 ini kita puasa semuanya nggak apa-apa ya. Tapi pada bulan Muharram ini yang lebih dipentingkan. Kenapa? Karena Nabi pernah ditanya orang, ya Rasulullah, puasa yang paling utama itu apa? Maka beliau mengatakan puasa yang paling utama setelah Ramadan itu adalah bulan Muharram. Jadi puasa bulan Muharram lebih utama daripada puasa bulan Rajab. Nah maka aneh kalau orang-orang tidak puasa di bulan Muharram malah puasa di bulan Rajab. Padahal puasa bulan Muharram hadisnya sahih, puasa bulan Rajab hadisnya dhaif atau palsu. Maka jangan heran kalau Umar bin Khattab itu mukuli tangannya orang-orang itu. Yang nekat puasa padahal di bulan lain tidak puasa, nah dipukuli oleh Umar bin Khattab. Dan kisah ini sanadnya sahih, memenuhi syaratnya Bukhari dan Muslim, dan disahihkan oleh Ibnu Hajar di dalam Risalah Tabyinul Ajab halaman 32. Poin yang ke-11, hikmatun nahi an shaumi Rajab. Apa sih hikmahnya? Kenapa dilarang puasa pada bulan Rajab oleh Umar bin Khattab? Kenapa dilarang puasa bulan Rajab oleh Syekh Abdullah dari Khurasan tadi ya, Abdullah Al-Ansari. Ada riwayat dari Ibnu Abbas an Ata'in, diriwayatkan oleh Ata'. Qala Ibnu Abbas mengatakan yunha an siyami Rajab kullu, dilarang berpuasa pada bulan Rajab keseluruhan dari tanggal 1 sampai 30 Rajab, ayyattakhadha 'idan, supaya tidak dijadikan sebagai perayaan. Artinya perayaan itu artinya dikhususkan gitu ya, dimewahkan daripada bulan yang lain. Bulan yang lain tidak puasa, bulan Rajab malah puasa full. Nah ini dikatakan oleh Ibnu Abbas, ini termasuk merayakan bulan Rajab. Padahal sebagaimana kata Umar bin Khattab, yang merayakan bulan Rajab atau mengagungkan bulan Rajab adalah orang-orang jahiliyah. Dan riwayat dari Ibnu Abbas ini sanadnya sahih. Baik. Poin yang ke-12. Tinggal tersisa 2 poin Pak ya, karena tadi saya katakan ada 13 poin.
Tapi insya Allah yang telat nanti akan dapat anunya Pak, kesimpulan dari awal sampai akhir. Sehingga insya Allah nggak apa-apa telat. Tapi nanti jangan telat lagi. Ya. Baik. Poin yang ke-12. Al-khulasah fi shaumi Rajab. Kesimpulan dalam masalah puasa bulan Rajab. Saya di sini menyimpulkan tentang puasa saja. Kalau yang sebelumnya tadi menyimpulkan tentang 3 hal ya. Puasa, qiyamul lail dan apa tadi? Dan fadilah Rajab ya. Atau doa di awal malam Rajab. Nah, pada kitab Ada Umma Wajab halaman 52, Imam Ahmad berfatwa, yukrahu, dimakruhkan atau dibenci, ifradu Rajab, mengkhususkan bulan Rajab saja bisawm, untuk puasa. Dan fatwa ini juga disampaikan oleh Imam Suyuti. Artinya fatwa ini maksudnya adalah kalau kita suka puasa pada bulan-bulan yang lain, maka pada bulan Rajab ini puasa silahkan. Jangan gara-gara apa yang sudah saya sampaikan tadi kemudian, oh kalau begitu bulan Rajab nggak usah puasa sama sekali. Jangan begitu. Yang dibahas oleh para ulama atau yang dilarang oleh para ulama atau dimakruhkan oleh para ulama itu adalah kalau mengkhususkan. Ya. Biasanya nggak puasa, Rajab malah puasa. Itu yang dilarang atau dianggap salah oleh para ulama. Poin yang ke-13, ahadits ukhra fi shaumi Rajab. Hadis-hadis yang lain tentang puasa Rajab ini saya tampilkan supaya kita pernah mendengar meskipun hanya sekali ya. Meskipun kita tadi sudah punya kaidah, pokoknya hadis tentang puasa Rajab semuanya dhaif, tapi kita ingin mendengar contoh hadis-hadis yang lain apa ya. Hadis yang pertama, hadis riwayat Tabarani, ala ahli kulli baitin ayyadhbahu syatan fi kulli Rajab wa fi kulli adha syatan. Setiap satu rumah maka wajib untuk menyembelih kurban pada setiap bulan Rajab satu kambing dan pada setiap Idul Adha satu kambing. Ya, ini hadisnya dhaif. Sehingga kewajiban kurban itu hanya satu kali dalam satu tahun, tidak 2 kali sebagaimana hadis ini. Ya. Hadis yang kedua, shaumu awwal yaumin min Rajab kafaratu 3 sinin. Berpuasa pada tanggal pertama bulan Rajab menghapuskan dosa 3 tahun. Puasa tanggal 2 pada bulan Rajab menghapuskan dosa 2 tahun. Puasa tanggal 3 bulan Rajab menghapuskan dosa 1 tahun. Jadi semakin awal harinya, semakin gede fadilahnya. Tsumma kulla yaumin syahr. Kemudian tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 sampai tanggal terakhir itu kalau kita puasa, maka itu menghapuskan dosa 1 bulan. Jadi 1 harinya menghapuskan puasa, menghapuskan apa? Dosa 1 bulan. Ini diriwayatkan Khalal dan hadis ini juga dhaif. Ya. Makanya wajar ya kalau di Indonesia itu ada orang yang mementingkan tanggal 1, 2, 3 Rajab. Puasa terus berurut-urutan, ya, berurut-urutan ya. Ada yang tidak hanya 3 hari, tapi 1 pekan dalam bulan Rajab. Ya, itu seperti itu sebenarnya tidak ada yang sahih. Hadis yang ketiga, kana idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini hadis yang terkenal. Bahwasanya Nabi kalau sudah masuk bulan Rajab maka beliau berdoa, ya Allah berkahilah kami pada bulan Rajab. Juga berkahilah kami pada bulan setelah Rajab yaitu Sya'ban. Dan tolong sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ya, jangan mati dulu sebelum menemui Ramadan. Ini hadis meskipun terkenal dan meskipun doa ini baik, tapi saya harus jujur mengatakan hadis ini riwayatnya dhaif, ya, diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Nah, sehingga bagaimana kesimpulannya terhadap hadis ini? Kita boleh membaca doa ini, tapi jangan meyakini ini sunnah Nabi. Ya. Karena membaca doa yang baik itu kan bebas ya, boleh. Kita berdoa apa saja yang penting baik itu bagus. Bahkan Allah itu suka sama orang yang berdoa. Bahkan Allah itu marah kalau ada seorang hamba yang tidak pernah mau berdoa. Hadis yang sahih mengatakan, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah murka. Berarti kalau kita minta kepada Allah, Allah suka. Nah, kita minta kepada Allah, ya Allah berkahilah kami pada bulan Rajab, bulan Sya'ban. Tolong nanti sampai ke bulan Ramadan. Tidak ada masalah, ya doa ini dibaca, tapi jangan diyakini sebagai sunnah. Baik, hadis berikutnya, naha an siyami Rajab kulluh. Nabi melarang untuk berpuasa pada bulan Rajab secara full. Ini hadis yang melarang puasa bulan Rajab secara full, ini juga dhaif, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi hadis fadilah puasa Rajab dhaif, hadis melarang puasa Rajab juga dhaif. Yang melarang dhaif, yang memfadilahkan juga dhaif, sama-sama dhaifnya.
alias tidak boleh kita katakan sebagai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah contoh-contoh hadis-hadis yang diriwayatkan tentang masalah Rajab ini. Memang sangat banyak sekali ya hadisnya. Dan sebagai penutup, saya menyampaikan saran-saran. Ya, saran yang pertama, saran kepada orang yang sudah biasa berpuasa setiap bulan. Ya. Biasanya kan ada orang yang puasa Senin Kamis, Pak ya. Atau ada yang puasa tanggal 13, 14, 15. Yang disebut puasa, Pak. Ayamul Bid. Ya. Nah, kalau memang sudah terbiasa seperti itu, silahkan pada bulan Rajab ini tetap puasa. Silahkan. Jangan dibatalkan. Karena sudah terbiasa. Ya. Kemudian saran kedua, bagi orang yang tidak biasa puasa pada bulan-bulan sebelumnya, maka jangan sekali-kali mengkhususkan bulan Rajab ini untuk puasa. Karena ketika jenengan mengkhususkan bulan Rajab untuk puasa, padahal sebelumnya nggak pernah puasa, ini perlu dalil. Dan orang yang tidak punya dalil, dimarahi oleh Umar bin Khattab, tangannya dipukuli. Ya. Tapi Umar sekarang sudah nggak ada, Pak. Umar bin Khattab kalau sekarang masih ada, itu saya yakin banyak musuhnya, Pak. Seperti FPI. Ya. FPI itu banyak musuhnya, kenapa? Karena main pukul, ya kan? Demikian juga, Pak, Umar bin Khattab. Tapi kan pas ini Umar bin Khattab. Memukul karena dia sebagai presiden waktu itu. Ya. Dia berhak untuk mendidik rakyatnya. Jangan sampai rakyat itu melakukan kebid'ahan. Jangan sampai rakyat itu melakukan amalan yang tidak ada dasarnya, menyebabkan mereka meninggalkan amalan yang ada dasarnya. Baik. Saran yang ketiga. Bagi orang yang sudah berniat di dalam hatinya untuk berpuasa banyak pada bulan Rajab ini, maka saya sarankan niat ini dibatalkan. Tapi hendaklah niat ini diundurkan nanti pada bulan Sya'ban. Karena sudah membaca fadilah-fadilah hadis tentang bulan Rajab ya. Orang sudah berniat, wah saya akan banyak puasa bulan ini. Tapi sudah saya jelaskan semuanya dhaif, enggak ada yang sahih. Maka silahkan memperbanyak puasanya itu jangan di bulan ini, tapi bulan setelahnya itu bulan Sya'ban. Kenapa saya sarankan seperti ini? Karena Nabi Muhammad SAW itu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi, maka kita ngikuti Nabi. Nabi tidak memperbanyak puasa di bulan Rajab melebihi dari bulan yang lain. Tapi Nabi itu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sampai hanya tinggal beberapa gelintir hari saja yang beliau tidak puasa. Bahkan ada riwayat sahih yang mengatakan dari Aisyah. Ya. Aisyah mengatakan Nabi itu berpuasa pada bulan Sya'ban full total. Nah, kata-kata full total ini oleh para ulama maksudnya adalah hanya beberapa gelintir hari saja yang tidak dikuasai. Anggaplah misalnya Sya'ban itu 30 hari ya, atau 31. Maka beliau puasanya misalnya 28 hari. Ya. Berarti ada 2 hari atau 3 hari yang beliau tidak puasa. Seperti itu. Maka ini saya tidak menggagalkan niat orang, tapi hanya mengundurkan niat orang. Ya. Yang sudah berniat perbanyak puasa di bulan ini, silahkan diundurkan di bulan Sya'ban. Kemudian kesimpulan yang terakhir, jangan jotosan gara-gara masalah Rajab. Artinya apa? Di kalangan masyarakat Indonesia masih ada saja orang yang mengkhususkan bulan Rajab untuk puasa. Padahal hadisnya dhaif dan hadisnya palsu. Nah, kita sampaikan kepada mereka ilmu ini, tapi kalau mereka menolak, jangan jotosan. Ya udah, kalau menolak ya silahkan lanjutkan saja. Kita doakan mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah dan mudah-mudahan amalannya diterima oleh Allah. Ini aja. Dan sekarang kita lihat ada orang yang puasa, ada orang yang tidak puasa. Apakah selalu orang yang puasa itu lebih utama daripada orang yang tidak puasa? Jawabnya adalah tidak. Pertama, karena kadang-kadang ada orang puasa, tapi tidak sesuai sunnah. Puasanya puasa berdasarkan bid'ah. Nah, orang yang berpuasa berdasarkan bid'ah, ini kalau dibandingkan orang yang tidak berpuasa, tapi berdasarkan sunnah, ini lebih baik yang tidak berpuasa, tapi berdasarkan sunnah. Dalam istilahnya para ulama, dikatakan al-iqtisadu fi sunnah afdalu minal ijtihadi fil bid'ah. Kita beramal sedang-sedang tapi sesuai sunnah itu lebih utama daripada kita sungguh-sungguh tapi bid'ah. Orang bersungguh-sungguh puasa 30 hari bulan Rajab. Ternyata apa? Nggak ada dasarnya. Ada orang yang puasa hanya 3 hari seperti biasanya pada bulan Rajab. Ya. Maka ini lebih utama dia. Meskipun puasanya hanya 3 hari, Pak, ya. Lebih utama daripada yang puasanya 30 hari. Kenapa? Karena yang satu sesuai sunnah, yang satu malah bid'ah. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "At-ta'imu syakir," orang yang makan dan dia bersyukur, orang yang makan dan dia bersyukur, itu bimangzilatis shaimi shabir. Itu sama martabatnya, sama derajatnya
dengan orang yang puasa dan bersabar. Jadi ada orang puasa, ada orang tidak puasa. Belum tentu orang yang puasa ini lebih utama daripada yang tidak puasa ini. Belum tentu. Bisa jadi orang yang tidak puasa ini sederajat dengan dia. Bisa jadi juga orang yang tidak puasa ini lebih tinggi derajatnya. Kalau hadis yang saya bacakan tadi menunjukkan satu derajat. Orang yang makan dan dia bersyukur, itu satu derajat bimangzilah. Satu derajat dengan orang yang puasa dan sabar. Hadis yang lain, Nabi pernah mengatakan, laisa minal bir, tidak termasuk kebaikan, as-saumu fis safar, saum atau puasa pada saat bepergian jauh. Gara-gara apa? Waktu itu Nabi bepergian jauh bersama para sahabat. Ya. Nah, di tengah perjalanan, yang namanya di padang pasir kan panas, Pak, istirahat. Kemudian setelah istirahat itu, yang namanya istirahat siang hari atau malam hari kan perlu ini kemah. Nah, maka yang ini pas siang hari itu turunnya ya. Kemudian bikin kemah. Nah, ternyata yang bisa bikin kemah itu atau masang kemah itu orang-orang yang nggak puasa. Orang-orang yang puasa sama loyo semuanya. Sehingga mereka lemas dan mereka cuma melihat saja. Nah, maka Nabi berkomentar. Beliau berkomentar apa? Zahabal muftiruna liyawma bil ajr. Orang-orang yang tidak puasa hari ini mendapatkan pahala yang lebih. Sementara yang puasa nggak dapat pahala. Maksudnya apa? Pahala membantu orang lain. Padahal Nabi mengatakan dalam hadis yang lain yang sahih, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah yang paling bermanfaat untuk orang banyak. Nah, ini orang puasa, ini manfaatnya kan untuk dirinya sendiri, memberi pahala untuk dirinya sendiri. Tapi dia memberi manfaat kepada orang lain nggak bisa, karena udah loyo tadi. Sementara orang yang tidak puasa karena badannya kuat, dia bisa masang kemah, bisa merawat hewan-hewan yang ditunggangi oleh para sahabat waktu itu, dimandikan, kemudian dikasih makan dan sebagainya. Nah, ini kan manfaat kepada orang lain, ini lebih baik. Dan Nabi mengatakan khairun nas, orang yang paling baik, anfa'uhum linnas, yang lebih bermanfaat banyak kepada orang lain. Nah, maka dalam kondisi seperti ini, orang yang tidak puasa lebih utama daripada yang berpuasa. Jadi kesimpulannya, orang yang berpuasa tidak selalu lebih utama daripada yang tidak berpuasa. Bisa lebih utama, bisa sederajat, bisa juga lebih rendah derajatnya daripada orang yang tidak puasa. Ya, sesuai dengan amalan masing-masing. Sebagai penutup, ada sebuah kaidah dari kalangan para ulama. Ulama mengatakan, al-khairul muta'addi afdal minal khairil lazim. Kebaikan itu kalau sifatnya menyebar, maka ini lebih baik daripada kebaikan yang sifatnya untuk diri sendiri. Seperti puasa tadi ya, untuk diri sendiri. Tapi kalau bikin kemah dan sebagainya, menyebar untuk orang lain manfaatnya. Maka ada seorang ulama, kalau nggak salah namanya Al-Imam Ibnul Munkadir. Dia itu mijitin ibunya. Sementara di kamar sebelah, adiknya itu sholat malam, tahajud malam. Maka sampai pagi hari, karena dia sibuk untuk memijit ibunya ini, karena ibunya sakit ya, maka dia berkomentar, saya semalam sibuk memijit ibu saya, adik saya sibuk sholat tahajud. Saya disuruh berganti posisi, saya nggak mau. Maksudnya apa? Menurut beliau, mijitin ibu ini lebih gede pahalanya. Kenapa? Ya berdasarkan kaidah tadi. Karena mijitin ibu ini kan kebaikan yang menyebar ke orang lain. Tapi kalau sholat tahajud, kebaikannya menyebar untuk dirinya sendiri. Ya. Kebaikan untuk diri sendiri. Wallahu ta'ala bisawab. Itulah yang ingin saya sampaikan tentang masalah bulan Rajab ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan mudah-mudahan benar ya. Dan apabila ada benarnya, itu memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada salahnya, itu semata-mata dari saya dan dari setan, maka saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita cukupkan materi pada malam hari ini sampai jam 8:45 seperti biasanya. Adapun 15 menit ke depan ini bisa untuk tanya jawab atau membicarakan masalah yang lain. Wallahu a'lam bishawab.